Halo, ketemu lagi. Kita akan bahas materi statistika yang berhubungan dengan pengujian parameter. Ini saya matikan dulu biar tidak terganggu. Ya. Oke. Eh, yang pertama yang berhubungan dengan varian populasi. Ya. Nah, andaikan kita mempunyai data yang diambil dari sampel populasi normal, ya, ini sebanyak ini. Ya. Kita ingin menguji apakah varian populasi normalnya itu sama dengan yang saya tuliskan di eh, warna kuning ini ya. Nah, jadi kebetulan data ini saya bangkitkan untuk mendapatkan data dari minimal 70 sampai maksimal 100 ya. 70 sampai 100 ya. Nah, sedangkan varian datanya itu berdasarkan sampel ini varian sampelnya itu ada di sini. Ya, ini. Dengan rumus var.s, ini varian sampel. Ya. Data varian itu adalah array ini, jadi cara membuatnya, kita sorot datanya ini, kita beri nama di sini data varian. Ya. Oke. Nah, statistik yang digunakan untuk menguji apakah varian populasinya sama dengan 30, lawan varian populasinya kurang dari 30, atau lebih besar dari 30, itu digunakan statistik uji Chi kuadrat yang rumusnya ini ya. Andaikan ini taraf nyata pengujian, ini taraf nyata pengujian 5% ya. Maka berdasarkan statistik uji ini, nilai statistik ujinya ini bisa dihitung ya. Ini ya. Count itu cacah banyaknya data dari data varian ini 22 kurang 1 kali varian sampelnya dibagi varian populasi yang ada pada hipotesis 0. Nah, ini nilainya 60,61 Nah, maka kalau kita menggunakan hipotesis tandingan, oke, varian populasinya lebih besar dari 30, gitu kan. Maka nilai peluangnya ini 86,59 jauh lebih besar daripada 30 ya. Maka nilai peluangnya ini 0,00001. Nilai ini jauh lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Oleh karenanya, data ini itu mendukung hipotesis tandingan yang menyatakan bahwa varian populasinya itu tidak 30, tapi jauh lebih besar dari 30. Oke? Nah, ini kalau kita tekan kontrol V gini, copy paste begini, ya. Siapa tahu suatu ketika yang ditolak itu yang di sini lebih kecil ya, lebih kecil dari ini ya. Jadi misalnya ini kita ganti saja atau kita mainkan di sini 50 gitu ya. 50 ya. Ini H0 diterima, ini diterima. Ini 50, ini 64. 50 dan 64 dekat sekali. Nah, jadi kalau kita lakukan simulasi ya. Nah, ini 85, ini 50, ini H0 ditolak. Jadi hipotesis 0 ditolak. Artinya data ini mendukung hipotesis tandingan. Itu ya. Caranya untuk menyatakan hipotesis tandingan didukung, kita bandingkan yang merah ini dengan yang 5% ini. Apakah nilai di sini lebih kecil dari 5%? Kalau lebih kecil, maka hipotesis 0 ditolak. Begitu ya. Nah, itu pengujian varian populasi. Kita bergerak ke pengujian parameter yang berikutnya, yaitu rata-rata. Hanya saja pengujian rata-rata itu ada banyak hal. Yang pertama yang berkaitan dengan rata populasi dengan varian populasi yang diketahui. Andaikan dalam cerita itu varian populasi diketahui, atau kalau varian itu ada kuadratnya begini, kalau tidak ada kuadratnya itu sigma, standar deviasi ya. Nah, demikian juga sama seperti tadi, jadi saya gunakan yang hijau ini adalah data simulasi. Data yang bisa berubah-ubah kalau kita tekan kontrol copy, kontrol paste, paste ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4, 24 datanya ya. Nah, data ini 24
rata-ratanya di sini, rata-ratanya average data 1. Jadi ini saya beri nama data 1 ya. Oke. Rata-ratanya di sini. Jadi kalau mau menuliskan average data 1 gini ya. Nah, di sini andaikan kita ingin menguji rata-rata populasinya, apakah rata-rata populasinya sama dengan 78 gitu ya. Ini hipotesis nolnya. Rata-rata populasi pada hipotesis 0 78 ya. Oke, dengan informasi simpangan baku populasi diketahui. Ini 10 ya. Dan taraf nyata pengujiannya 5%. Jadi ini tidak dihitung ya. Yang dihitung rata-rata sampel saja. Varian sampel tidak perlu dihitung karena diasumsikan ini diketahui. Oleh karenanya, rumus ini nggak ada S-nya, yang ada sigma. Nah, oleh karenanya, nilai statistik uji ini kalau kita hitung di sini ya. Jadi, rata-rata ini D21 dikurang I5, nilai mu, nilai rata-rata pada hipotesis 0. Ya. Setelah itu dikalikan akar banyaknya sampel. Akar count. Count adalah cacah dari data 1 ini. Nah, kemudian dibagi dengan sigma, standar deviasi. Kalau ini standar deviasinya diketahui, simpangan baku atau standar deviasi diketahui, kita gunakan rumus ini I7 ini ya. Nah, nilainya di sini min 0,63278 ya. Nah, tergantung hipotesis tandingannya. Ini hipotesis nolnya sama dengan tandanya. Tandingan itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa tidak sama dengan ya. Nah, ini adalah nilai peluangnya ya. Nilai peluangnya. Kalau di sini rata-ratanya 76, di sini rata-ratanya 78 ya. Nah, ini dekat nih. Jadi mau lebih kecil, mau lebih besar, mau tidak sama dengan, sepertinya dia masih diterima ya. Coba kalau kita lakukan pengulangan lagi ya, pengujian begini terus. Nah, ini ada yang hipotesis 0 ditolak. Jadi simulasinya begitu, data ini pas data ini nilai di sini rata-rata ini 72 ya, ini 78 walaupun dekat saja, walaupun dekat, ini sudah hipotesis 0 ditolak nih ya. Hipotesis ditolak kalau lebih kecil atau tidak sama dengan ya. Nah, ini yang lebih besar diterima. Gitu ya. Nah, ini ingat yang kuning ini boleh digantikan sembarang angka di sini ya, kira-kira ya angka yang reasonable ya. Jangan sampai 1000 gitu, terlalu jauh karena data yang dibangkitkan itu antara 60 dan 90. Jadi angka di sini ya minimal mestinya 60, maksimal 90. Siapa tahu di sini 60 semua kan gitu ya, ekstrimnya gitu. Jadi ini adalah formula pertama, menguji rata-rata populasi kalau varian populasinya diketahui atau kalau standar deviasi populasinya diketahui. Kemudian bagaimana kalau varian populasinya tidak diketahui, tapi ukuran sampelnya kecil? Ukuran sampelnya besar yang pertama kali ya, ukuran sampelnya besar. Besar itu berapa? Nah, kalau kita lihat, kita sorot begini, ini ada tulisan count, cacahnya. Banyaknya data 54. Untuk oke, kita kategorikan besar, umumnya dalam pembelajaran lebih dari 30 itu dikategorikan besar gitu ya. Walaupun sekarang relatif besar itu ya. Oke, dengan cara yang sama rumusnya saja yang diganti ya. Rumusnya diganti, kalau tadi standar deviasi populasi, sekarang diganti standar deviasi sampel. Ya, caranya sama ya. Hanya sekarang kita perlu menghitung standar deviasi sampel di sini ya. Nah, bukan hanya rata-rata saja ya, tapi perlu S, standar deviasi sampel. Nah, kita bisa menghitung peluangnya di sini pakai norms disk. Tadi juga di sheet 2 juga norms disk juga. Nanti bisa dilihat caranya, diklik di sel itu rumusnya bunyinya seperti apa gitu ya. Nah, dengan demikian yang membedakan antara sheet 2 dan sheet 3 ini adalah kondisi informasi varian populasi itu diketahui apa tidak. Nah, gitu ya. Dan kalau yang sheet ketiga ini varian populasi tidak diketahui dan ukuran sampelnya besar.
Nah, kalau ukuran sampelnya kecil, kita tidak menggunakan statistik Z, tapi statistik T. Statistik T ini ya, rumusnya sama. Rumusnya sama, statistik yang digunakan adalah statistik T. Nah, itu. Jadi, yang membuat beda itu adalah bahwa statistik T ini, statistiknya aja ya, menggunakan, ya, nih, agak berbeda di sini ya, rumusnya agak berbeda sedikit. Nggak usah dilihat rumusnya lah, pokoknya yang penting sementara ini hipotesis tandingannya menggunakan tanda apa, lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Nah, ini kalau kenyataan sampelnya, ini sampel pada saat ini, rata-ratanya 70, sekian. Yang dihipotesiskan 80. Berarti kalau kita menggunakan lebih kecil di sini, ya, peluangnya kecil kan? Di sini 70, ini 80, ya. 70 dan 80 ternyata walaupun beda, perbedaan tersebut juga tetap signifikan. Ya, beda nih. Secara matematik beda, secara statistik juga beda. Oke. Nah, kebetulan ini sama seperti simulasi. Jadi kalau kita tekan kontrol copy, kontrol paste begini, datanya berubah. Ya, datanya berubah. Tuh. Ini sama semua. Karena dekat nih antara 78 dan 80. Ya. Antara 78 dan 80 itu dekat. Jadi mau hipotesis tandingannya lebih kecil, lebih besar, ataupun tidak sama dengan, sepertinya antara 80 dan 78 itu perbedaan secara matematik itu secara statistik tidak signifikan. Nah, dan yang terakhir yang akan saya berikan di sini di sheet kelima adalah mengenai proporsi. Nah, proporsi itu begini misalnya. Jadi kalau populasi itu dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua. Misalnya yang katakanlah populasi sukses dan populasi gagal, gitu. Jadi populasi masyarakat yang berpenghasilan di atas 5 juta, berarti yang satunya di bawah 5 juta. Nah, gitu ya. Nah, ini P itu proporsi. Nah, andaikan karena namanya proporsi ya. Di sini datanya dan di antara 0% sampai 100% ya. Nah, dan banyaknya data di sini, ada sebanyak 80. Ada sebanyak 80 ya. Nah, jadi andaikan di sini yang dimaksud proporsi itu proporsi sampel yang nilainya lebih dari 60 ya, jadi yang kita ganti di sini ya. Di sini. Lebih dari berapa? Lebih dari 70 gantikan di sini ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, jadi di sini ini proporsi yang dihipotesiskan pada hipotesis 0,6. Proporsinya 0,6 gitu kan. Ini proporsi yang dihitung berdasarkan sampel ini ya. Dengan rumus ini. Ya, dengan rumus ini ya. Nah, itu untuk menghitung proporsi sampel yang nilainya lebih dari 70. Jadi angka di sini ganti. Nah, hipotesisnya memiliki hipotesis nolnya sama dengan ya proporsi populasi yang nilainya lebih dari 70 0,6. Kalau ini yang kurang dari 70, yang lebih besar dari 70 dan tidak sama dengan 70. Ya. Nah, ini ternyata masih menghasilkan di sini ya. Oh, ini salah nih. Misalnya ini lebih kecil ya. Nah, alfanya mana? Alfanya belum di. Oh, ini. Oh, alfanya di sini. Belum dimasukkan ya. Pantesan sama semua. Kalau kita tekan F2 begini, jadi alfanya ya. Dari sini. Nah, datanya di sini alfa. Kita taruh 5%. 5% ya. Nah, itu. Jadi, hati-hati lihat kalau misalnya ada keraguan di sini, kita lihat. Oh, rumusnya I9. Nah, di sini harus ada, ini taraf nyata pengujiannya. Mau berapa persen? Mau 1%, mau 2%, mau apakah 2% bisa? 2% bisa, nggak harus. Tapi yang lazim
kan 1 dan 5%. Ya, jadi ini alfanya di sini. Ya. Nah, cara melihatnya hipotesis 0 diterima atau ditolak berdasarkan sampel ini di sini. Ya. Oke, H0 ditolak kalau notasinya lebih kecil. Ya, lebih kecil nih. Dan ternyata memang proporsi sampelnya lebih kecil daripada ini. Jadi ini adalah dari proporsi sampel berdasarkan sampel ya. Jangan biru lah. Ini kita beri warna yang lain ya gitu ya. Karena ini adalah nilai yang ada pada hipotesis 0. Nah, nilai yang membuat ini. Proporsi sampel yang kurang dari berapa? Nah, ini yang digantikan di sini. Ini juga bisa diganti. P0-nya berapa? P0-nya 0,54 gitu. Saya bisa ganti sini ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu pengujian parameter populasi normal. Khususnya ini kalau kita bicara parameter satu populasi. Ini yang bisa saya sampaikan, dan kali kita sambung dengan pengujian parameter 2 populasi. Terima kasih.